Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita membahas mengenai faktor-faktor ya, agar kita mendapatkan hasil analisis yang valid dan terpercaya. Jadi di sini saya dapatkan tulang ikan ya di Google. Di sini kita dapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil analisis itu valid dan terpercaya. Yang pertama yaitu analis atau pengujinya sendiri. Analis dan pengujinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah pendidikannya. Mungkin akan berbeda ketika dia berpendidikan terampil dengan yang berpendidikan ahli. Kemudian pelatihannya, tentu saja pelatihan jadi penting ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan sehingga metode analisa juga semakin berkembang. Ketika ada metode analisa baru, kalau kita mau menerapkannya tentu saja kita perlu pelatihan. Makanya untuk saat ini misalnya pegawai negeri sipil itu minimal harus 20 jam pelajaran untuk pelatihannya, untuk meningkatkan kompetensinya. Dan pengalaman, nah ini juga faktor yang sangat penting. Banyak penguji-penguji yang mungkin pendidikannya tidak setinggi penguji-penguji yang baru, tapi karena pengalaman dan jam terbang yang tinggi, tentu saja dia akan mendapatkan referensi yang lebih banyak, sehingga ketika ada masalah dalam pengujian atau ada sesuatu yang butuh decision atau butuh keputusan, itu seringkali analis atau penguji yang senior ini bisa memberikan saran atau masukan yang signifikan seperti itu. Kemudian ada akomodasi dan lingkungan. Akomodasi dan lingkungan ya tentu saja misalnya suhu ruangannya, kemudian kelembapan itu kan juga sangat berpengaruh ya. Misalnya suhunya terlalu tinggi atau suhunya terlalu panas, ketika kita melakukan menguji, kita membuat dapar misalnya, kita lihat pH-nya, tentu saja hasilnya tidak akan tepat, atau ketidakpastiannya akan tinggi karena tidak sesuai dengan standar suhu ruangan seperti itu. Kemudian baku pembanding dan reagensia. Baku pembanding, contohnya kita menggunakan baku pembanding yang standar ya, misalnya baku pembanding Farmakope Indonesia atau BPFI, atau baku pembanding dari USP misalnya, atau baku pembanding lain yang dijual oleh beberapa brand misalnya Sigma, Merck dan lain-lain. Itu ya tentu saja berbeda. Kemudian reagensia juga kita tahu sendiri, misalnya metanol sendiri ada beberapa grade ya, ada metanol misalnya salah satu merek gitu, itu ada M-Sure, ada LC grade, ada GC grade, ada yang untuk Calvisser, macam-macam. Jadi reagensia ini juga sangat berpengaruh karena di situ kan persennya juga berbeda, kemudian kadar mineralnya juga berbeda, sehingga penggunaan reagensia yang tepat akan memberikan hasil yang lebih valid dan terpercaya, tentunya dengan tingkat kesalahan yang lebih kecil. Kemudian metode analisa. Di metode analisa sendiri kita juga harus menggunakan metode analisa yang sudah standar atau baku yang telah kita verifikasi. Kemudian di situ ada preparasi sampel. Preparasi sampelnya juga kita harus lakukan dengan menggunakan alat yang tepat, misalnya
alat timbangannya dan lain-lainnya, kemudian langkahnya juga harus kita ikuti dengan benar. Misalnya dia diasamkan dulu, kemudian dibasahkan, atau kemudian dia diekstraknya berapa kali dengan berapa mililiter, kemudian dia disaring dan lain-lain harus kita lakukan dengan sesuai dengan metode analisanya, karena hilangnya atau tidak dilakukannya satu langkah itu akan memberikan hasil yang tentu saja akan berbeda. Kemudian juga di situ ada validitas dari metode analisanya. Misalnya metode analisa yang kita gunakan tentu saja harus metode yang baku atau metode standar yang sudah kita verifikasi, atau metode yang selesai dikembangkan yang harus kita validasi sehingga metode yang kita gunakan itu valid gitu. Nah, di situ ada presisi, linearitas, selektivitas, akurasi, LOD, LOG. Tentu saja harus memenuhi persyaratan sesuai dengan parameter yang akan kita uji. Tujuan analisa kita tentu saja tidak semua harus dilakukan, tergantung dari metode analisa, tergantung dari parameter yang akan kita uji. Kemudian alat atau instrumen tentu saja kualifikasi dari alat atau instrumen harus jelas. Instrumennya harus tepat. Misalnya kita mau menggunakan timbangan untuk menimbang baku itu 5 mg misalnya di metode analisanya, tentu saja alat instrumen kita harus mampu untuk melakukan itu. Jangan sampai performanya itu kurang dari yang kita persyaratkan. Misalnya dia bolehnya hanya nimbang sampai 20 mg tapi kita gunakan untuk nimbang 5 mg, tentu saja tingkat kesalahannya akan tinggi, uncertainty-nya akan tinggi. Kualifikasi dari alat atau instrumen ini juga menjadi sangat penting. Kemudian alat atau instrumen juga kita lakukan kalibrasi. Tentu saja ada kalibrasi tahunan misalnya, tapi juga ada kalibrasi antara, misalnya KCKT atau HPLC yang dilakukan kalibrasi antara setiap 6 bulan, atau mungkin timbangan yang kita lakukan kalibrasi harian, kemudian kita lihat linearitasnya, sensitivitasnya. Kemudian juga ketika kita mau melakukan pengujian kita lakukan SST atau UKS, System Suitability Test, sehingga kita yakin saat itu alat yang akan kita gunakan itu mampu memberikan hasil yang tepat atau valid dan terpercaya, seperti itu. Kemudian juga dilakukan verifikasi dari kinerja alatnya. Kinerja alat juga harus dilakukan verifikasi. Nah, faktor-faktor inilah yang menentukan hasil analisa atau hasil pengujian itu valid dan terpercaya. Nah, setiap faktor ini juga nanti akan memberikan uncertainty yang bisa kita hitung, sehingga semakin kecil uncertainty atau ketidakpastian kita itu, berarti hasil kita semakin valid dan terpercaya. Mungkin itu sedikit tentang mendapatkan hasil pengujian yang valid dan terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.